Perkenalkan, saya Akbar Ahmadani. Pada kali ini kita akan membahas tentang bunga majemuk dan bunga tunggal. Saya sudah memiliki beberapa soal yang nanti akan kita bahas. Daripada berlama-lama dan membuang waktu kalian, langsung saja kita membahas ke soalnya. Oke, setelah kita perkenalan, setelah saya perkenalan, kita semua akan langsung saja masuk ke soal pertama. Di sini saya ada soal yang mana itu soalnya itu Dini menabung 10 juta di sebuah bank yang menawarkan bunga tunggal sebesar 5% per tahunnya. Berapa besar bunga yang diperoleh Dini setelah 3 tahun? Nah, yang ditanyakan pada soal ini yaitu adalah bunganya setelah 3 tahun. Berarti kita menggunakan rumus yang ini. Kalau soal yang nanya itu berapa modal akhirnya, baru kita pakai rumus yang ini. Oke, langsung saja kita ke jawabannya. Jawab. Kita masukin dulu rumusnya biar gampang. Kali I kali M. Nah, setelah kita masukkan rumus begini, kita cari keterangan di sini. N itu apa? N periode. Nah, periode ini berarti lama penabungan kan. Nah, di soal tertera berapa besar bunga yang diperoleh Dini setelah 3 tahun. Berarti periodenya adalah 3 tahun. Kita terus 3 saja. I adalah suku bunga, berarti yang ini 5%. M-nya adalah modal awal, berarti 10 juta. Oke, sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya, kita harus mengingat bahwa 5% ini kita harus ubah menjadi desimal. Pecahan desimal. Berarti 5/100 kali 10 juta. Oke, kalau sudah seperti ini, sebenarnya sih bebas, kalian bisa langsung mengalihkan semuanya. Tapi ini biar lebih mudah, saya akan mengalihkan 3 dikali 0,05 atau 5%. Berarti 0,15 dikali 10 juta. Oke, kalau sudah seperti ini 0,15 dikali 10 juta, langsung saja 0,15 dikali 10 juta, yaitu nilainya 1.500.000. Jadi bunga yang diperoleh Dini selama
setelah 3 tahun. Jadi bunga yang diperoleh dini setelah 3 tahun berjumlah Rp1.500.000. Oke, ini untuk soal pertama. Oke, setelah kita menyelesaikan soal nomor 1, kita akan lanjut ke soal berikutnya, yaitu nomor 2. Soal nomor 2 berbunyi, Fadil meminjam 15 juta rupiah dengan bunga tunggal 8% per tahun. Berapa jumlah yang harus dibayar Fadil setelah 2 tahun? Oke. Sebelum kita memutuskan harus memakai rumus yang mana, di sini kita harus menentukan apa yang dicari pada soal ini. Nah, yang dicari pada soal ini terdapat pada kalimat terakhir. Berapa jumlah yang harus dibayar Fadil setelah 2 tahun? Berarti ini menunjukkan bahwa kita harus menggunakan rumus yang ini, modal akhir. Karena di soal tertera berapa jumlah Fadil yang harus dibayar Fadil setelah 2 tahun. Setelah 2 tahun berapa uang yang harus Fadil bayar? Dengan bunga 8%. Oke. Langsung saja kita kerjakan. Jawab. Nah, di sini rumusnya MA sama dengan M dikali buka kurung 1 ditambah N kali I. Nah, kalau soal seperti ini, kita lihat nih di sini nih. M itu apa? Modal awal. Modal awalnya berapa? 15 juta. Berarti 15 juta dikali berkurung 1 ditambah, nah N nya apa itu? N itu lama penabungan atau periode. Nah di sini kalimat terakhir ada berapa jumlah yang harus dibayar Fadil setelah 2 tahun. Berarti N nya 2 dikali I suku bunga. Nah suku bunganya ada 8%, atau bisa diubah karena 8 per 100, jadi diubah menjadi pecahan desimal, yaitu 0,08. Oke, kalau sudah begini kita harus tahu mana dulu yang harus dikerjakan. Nah karena di sini ada kurung, kita harus mengerjakan kurung terlebih dahulu. Nah di dalam kurung juga kita harus mengerjakan perkalian dulu. Berarti 0,08 dikali 2 atau 2 dikali 0,08. Hasilnya adalah
Oke, begini. Kali ini. Kalau sudah begini, kita harus menyelesaikan ini juga. Berarti 15 juta dikali 1 kali 16 tuh 1 kali 1 ditambah 0,16 berarti 1,16. Kalau sudah seperti ini, langsung kalikan saja 15 juta dengan 1,16. Jadi 15 juta dikali 1,16 atau 1,16 itu jumlahnya adalah 17.400.000 rupiah. Nah, jadi jumlah uang yang harus dibayarkan Fadil setelah 2 tahun adalah 17.400.000 rupiah. Oke, setelah kita menyelesaikan soal nomor 2 yang ini, kita masuk soal ketiga, yang dimana berbunyi jika sebuah tabungan awal sebesar 5 juta dikenai bunga tunggal 6% per tahun, berapa bunga yang didapat setelah 4 tahun? Oke. Sama seperti tadi, kita harus menganalisis apa yang harus dicari pada soal ini. Jadi kita pada soal ini, pada soal nomor 3, kita harus mencari bunganya. Karena tertera di sini nih, bunga yang didapat setelah 4 tahun. Berarti kita akan menggunakan rumus yang ini. Oke, lanjut. N dikali I dikali M. Sama seperti sebelumnya. N itu periode atau lama penabungan. Pada soal ini tertera 4 tahun. Berarti 4 dikali I itu suku bunga. Berarti langsung aja kita langsung ubah ke desimal saja. Jadi 0,06 dikali M. M itu adalah modal awal, dan di sini adalah 5 juta. Oke. Karena ini perkalian semua, berarti kita harus mengoperasikannya dari yang kiri terlebih dahulu. Empat dikali 0,06 berarti di sini 0, dikali 5 juta sama dengan. Nah, kalau sudah begini, kita tinggal menjumlahkan saja. Jadi setelah ini dijumlahkan, kita mendapatkan hasil yaitu sebesar 1.200.000 rupiah. Nah, jadi bunga yang didapat Fadil setelah 4 tahun dengan bunga tunggal 6% per tahun adalah 1.200.000 rupiah.
Oke, setelah kita menyelesaikan soal nomor 3, kita akan langsung segera menyelesaikan soal nomor 4. Pak Andi menabung sebesar 10 juta di sebuah bank dengan bunga tunggal 6% per tahun. Tentukan modal akhir dan jumlah bunga yang diterima Pak Andi. Wah, ini soalnya modal akhir dan jumlah bunga. Berarti ini harus menggunakan dua rumus. Kita sebenarnya bebas mau mengerjakan yang mana dulu, tapi saya akan mengerjakan yang ini dulu, modal akhir dulu. Oke. M itu modal awal. Modal awalnya adalah 10 juta. Dikali 1 ditambah Oke, kita langsung ubah ke pecahan desimal. 0,06 dikali I. I itu adalah periode atau lama penabungan, berarti 3. Sama dengan oke. Kita di sini kita tidak bisa mengerjakan asal. Kita harus mengerjakan sesuai aturan. Berarti kita harus mengerjakan dalam kotak dulu. Dalam kurung. Sebenarnya bisa langsung dijumlahin gitu. Tapi saya mau satu persatu. 10 juta 0,06 dikali 3 berarti 0,8 sama dengan 10 juta dikali 1,18. Nah, kalau sudah begini, kita bisa langsung menjumlahkan saja. Oke, hasil dari perkalian ini adalah 11.800.000 rupiah. Jadi modal awalnya adalah 11.800.000 rupiah. Modal akhir yang harus dibayarkan Pak Andi setelah 3 tahun. Selanjutnya kita akan menghitung bunganya. Oke. N itu suku bunga, berarti 0,06 dikali I adalah periode, langsung terus 3 dikali lagi M modal awal, berarti 10 juta. Oke, sama 0,06 dikali 3 0,18 dikali 10 juta. Yang dimana hasilnya adalah 1.800.000 rupiah. Nah, jadi modal akhirnya yang harus dibayarkan Pak Andi adalah 11.800.000 rupiah, dan bunga yang diterima Pak Andi adalah 1.800.000 rupiah setelah 3 tahun. Oke, setelah kita menyelesaikan dan membahas soal nomor 4, kita akan lanjut
kita akan lanjut ke soal nomor 5, yang dimana berbunyi Rani meminjam uang sebesar 15 juta rupiah dengan bunga tunggal 8% per tahun. Berapa modal akhir dan jumlah bunga yang harus dibayarkan Rani setelah 5 tahun? Nah, yang ditanyakan nomor 5 sama dengan yang ditanyakan pada soal nomor 4. Nah, yang di sini. Nah, tentukan modal akhir dan jumlah bunga yang diterima Pak Andi setelah 3 tahun. Berarti kita juga harus menggunakan cara dan rumus yang sama. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan jawabannya. Sama seperti tadi, saya akan menyelesaikan bagian modal akhir dulu. M itu modal awal, berarti modal awalnya adalah 15 juta rupiah dikali 1 ditambah N. N-nya itu adalah suku bunga, berarti suku bunga 8% diubah menjadi desimal menjadi dikali I adalah lama penabungan. Di sini tertera mana tuh? Nah, yang harus dibayarkan Rani setelah 5 tahun, berarti periodenya adalah 5 tahun. 5. Kalau sudah begini, nah, kita tinggal mengulang proses yang sama seperti soal sebelumnya. Ditambah 0, sama dengan 15 juta kali 1,40. Nah, kalau sudah begini 15 juta dikali 1,40, langsung jumlahin saja. 15 juta dikali 1,40 hasilnya adalah gede banget, 21 juta. Jadi Rani harus membayar 21 juta. Itu udah termasuk modal, udah termasuk bunganya juga. Setelah kita menyelesaikan modal akhir, kita akan masuk dan menyelesaikan bagian yang bunga ini. Oke, langsung saja. 0,08 dikali I-nya periode, berarti 5 kali modal awal 15 juta sama dengan 0,40 dikali 15 juta sama dengan berapa hasil 0,40 dikali 15 juta? Hasilnya adalah 6 juta rupiah. Nah, kita sudah menyelesaikan soal bunga tunggal. Kita akan memasuki soal bunga menjemuk. Oke, setelah kita menyelesaikan soal bunga tunggal, kita akan masuk ke soal bunga menjemuk.
Yang mana nomor 1 berbunyi, Ibu Sari menginvestasikan uang sebesar 20 juta di bank dengan bunga menjemuk sebesar 12% per tahun. Hitunglah bunga yang diperoleh setelah 3 tahun. Sebenarnya untuk menghitung jumlah bunga tunggal dan bunga menjemuk sama saja. Tapi yang berbeda adalah pada modal akhirnya nanti. Oke. Di sini kita akan menyelesaikan soal dulu. N adalah suku bunga, yang berarti adalah 0,12 atau 0,12 dikali I. I adalah periode di sini 3 tahun, 3 dikali modal awal 20 juta. Oke. Setelah seperti ini kita langsung operasikan saja. 0,12 atau 0,12 dikalikan dengan 3. Yang hasilnya adalah 0,36 dikali dengan 20 juta. Oke. 0,36 dikali dengan 20 juta, kita dapat hasilnya adalah 7.200.000 rupiah. Oke, maaf tadi pada soal nomor 2 ada kesalahan. Jadi saya akan mengulangnya. Sekali lagi saya minta maaf. Oke, jadi rumusnya itu kan MA sama dengan M dikali 1 tambah N pangkat I. Sama dengan modalnya adalah 5 juta dikalikan dengan 1 ditambah 0 ditambah 0,10. Itulah tutup kurung pangkat 3. Oke, sama dengan 5 juta dikalikan dengan 3 dikali 1 3 ditambah 0,15 5 juta dikali dengan 3,15. Yang dimana hasilnya adalah 15.750.000 rupiah. Nggak nyata lagi.
Rp15.750.000. Kita lanjut ke soal nomor 3. Adi menginvestasikan 8 juta dengan bunga majemuk sebesar 6% per tahun. Berapa modal akhir dan jumlah bunga yang diperoleh Adi setelah 4 tahun? Berarti untuk menyelesaikan soal nomor 3 ini kita harus menggunakan dua rumus, yaitu yang pertama adalah rumus yang ini, lalu yang kedua adalah yang ini. Oke. Sini adalah modalnya 8 juta, lalu dikalikan buka kurung 1 ditambah suku bunganya adalah 6%, kita ubah menjadi pecahan desimal menjadi 0,06, lalu tutup kurung, lalu dipangkatkan dengan 4. Kita akan menyelesaikan modal akhir dulu. Empat kali 1 4, ditambah dengan 0,24. Sama dengan 8 juta dikali dengan 4,24 sama dengan hasil akhirnya adalah 33.920.000 rupiah. Lalu kita akan menghitung bunganya. N-nya adalah 6%, diubah menjadi desimal adalah 0,06 dikalikan dengan periode atau lama penabungan, dikalikan lagi dengan modal. Modal adalah 8 juta. .24 ini didapatkan dari 0,06 dikalikan dengan 4, jadi 0,24 dikali 8 juta. Sama dengan 1.920.000 rupiah. Nah, ini adalah modal, ini adalah bunganya, dan ini adalah modal akhirnya yang harus dibayarkan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih karena telah menonton. Jangan lupa janganlah kamu belajar seakan besok kamu akan mati, tapi belajarlah kamu karena kamu menyukainya, karena hidup di bawah tekanan itu nggak enak. Jadi kalian harus menikmatinya. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.